Shalom teman-teman, Gimana kabar hari ini? semoga baik-baik aja ya. Gak kerasa ya, kita sudah masuki hari Sabtu terakhir di bulan Agustus. Oh iya juga ya, kita patut bersyukur pada Tuhan karena telah menyertai kita sampai sekarang ini. Teman-teman, mari kita bersyukur pada Tuhan dengan memujikan Tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Shalom teman-teman pemuda remaja, akhirnya kita kembali lagi di acara Takjil episode yang kedua. Masih melanjutkan pembahasan kita yang pertama dengan topik apakah keselamatan itu pasti? Beneran, nggak perlu perbuatan baik? Yakin? Yuk kita akan kembali membahas pertanyaan teman-teman dengan Kak Yudi. Halo Kak Yudi. Halo Yen, Gimana kabarnya nih Kak? baik, kabarnya baik. Yen gimana? Baik banget. Oke, Sudah siap belum nih Kak jawab pertanyaannya dari teman-teman? oke, siap. Kita langsung aja mulai. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Via.
Nah, pertanyaannya, bagaimana kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia bekerja bersama dalam keselamatan? Oke, berarti ini tentang kedaulatan Tuhan dengan kehendak bebas manusia ya, bagaimana di sana begitu. Nah, memang begini ya, dalam teologi keselamatan, tentang keselamatan di kekristenan itu, ada yang mempercayai bahwa keselamatan itu semacam kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Di pihak Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan. Di pihak manusia, manusia itu berusaha dengan kemampuannya untuk menerima keselamatan. Jadi menerima keselamatan itu atas kehendaknya sendiri. Misalnya begini, Tuhan kasih tawaran, ini ada keselamatan, dan manusia punya hak. Dia mau terima atau tolak. Itu pandangan yang pertama. Jadi pandangan yang pertama berarti kan menganggap bahwa manusia masih punya kemampuan untuk menerima atau menolak. Jadi keselamatan itu tergantung siapa? Ujung-ujungnya tergantung siapa? Manusianya kan, dia mau tolak atau mau terima. Itu pandangan yang pertama. Nah, secara jujur Kak Yudi tidak percaya pandangan yang pertama. Tapi Kak Yudi lebih percaya pandangan yang kedua, mengatakan bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah karya Tuhan, karya Allah Trinitas. Dari Bapa merancangkan keselamatan sebelum dunia dijadikan, kemudian Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, dan kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Secara rohani itu kita tuh bukan namanya istilahnya pingsan atau apa, tapi mati secara rohani. Artinya apa? Kita sudah tidak punya kemampuan untuk sebenarnya menginginkan Tuhan, kecuali Roh Kudus yang berkarya dalam hati kita sehingga memampukan kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Kalau Kak Yudi sih lebih setuju pandangan yang terakhir, yang menganggap bahwa keselamatan itu adalah sepenuhnya karya Allah Trinitas. Begitu, tanpa campur tangan manusia. Jikalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati kita, tidak bisa kita untuk percaya kepada Tuhan. Begitu ya. Lanjut nih Kak, yang Oke. kedua. Ya, ini dari Yursel tapi dari temannya nih Kak, masih berkaitan. Bukan dari Yursel, tapi dari Dari temannya. temannya, iya. Numpang ke Yursel gitu ya. Minta Yursel Oke. kenalin sama kita, diajak ke pemuda. Iya, boleh nih. Ayo Yursel diajak temennya. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan Noel tentang keselamatan yang diterima oleh orang-orang terpilih di episode pertama nih Kak. Ini pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita adalah orang pilihan dan menerima keselamatan atau tidak? Oke, bagaimana sih kita tuh tahu kalau kita ini orang pilihan gitu ya, umat Tuhan yang sudah Tuhan tebus, yang sudah Tuhan panggil untuk percaya kepada karya Tuhan Yesus. Bagaimana sih kita tahu? Yang pertama begini, yang pertama pasti tandanya adalah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang mengampuni dosa kita, yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus itu satu-satunya, berarti kita tidak punya pengandalan yang lain untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa. Hanya Yesus Kristus. Itu tandanya yang pertama. Tapi selain itu ada tanda yang kedua juga. Tidak hanya sebatas iman yang demikian, tapi juga ada buah-buah yang baik yang dihasilkan. Buah-buah yang baik ini bukan supaya untuk selamat, tapi untuk membuktikan apakah kita sudah menerima, beriman kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh atau belum. Dan ini proses ya. Ya, jadi ini proses teman-teman sekalian, bukan sekedar kita jadi orang Kristen terus kita ada jadi malaikat, ada hulunya gitu ya, ada tandanya di atas lingkaran kita jadi suci dan lain sebagainya, enggak, tapi ada prosesnya. Gitu, terus bergumul. Berarti bukan dari awal kita lahir gitu langsung, maksudnya kita terpilih gitu, bukan ya, maksudnya ada dari proses gitu kan? Iya, kalau pilihan Tuhan, memang Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tapi ada suatu titik di dalam kehidupan kita yang namanya kelahiran baru. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada satu titik. Jadi memang tidak menjamin ya kalau kita tuh keluarga kita orang Kristen, papa mama kita Kristen, terus otomatis ya aku otomatis orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Belum tentu loh. Tapi kita harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Satu titik dalam kehidupan kita tuh betul-betul sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tapi kelahiran baru itu nggak harus spektakuler loh, harus kita bagaimana dan sebagainya. Nah, tapi yang paling penting itu buahnya yang paling penting ya dalam hidup kita. Nah itu. Terus yang menerima, kita tahu kita menerima keselamatan atau enggak ya dari buktinya itu kita kalau pertama percaya dulu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kedua ada buah-buah yang kita hasilkan.
yang membuktikan iman kita tadi yang pertama itu. Oke deh Kak, udah paham. Kita lanjut ke pertanyaannya Theo ya ini Kak. Theogio ya. Iya, Oke. Theodorgio. Oke. Kalau misalkan ada orang yang melakukan dosa berat namun mau bertobat, tapi setelah bertobat orang tersebut tetap melakukan dosa yang sama nih Kak, bahkan sampai berulang-ulang. Apakah orang tersebut masih bisa menerima keselamatan? Ini kayaknya sama kayak pertanyaan episode yang pertama deh Kak, dari Oh Yesi. gitu ya. Iya. Oh gitu. Oke. Kalau kita orang percaya gitu, kita orang Kristen, terus kita berbuat dosa dan kita jatuh, kita minta ampun, kemudian kita jatuh lagi dan lain sebagainya berulang-ulang, apakah ya dia masih bisa diselamatkan? Nah begini ya, untuk masalah final keselamatan itu, kehidupan kita khususnya orang Kristen itu harus dinilai sampai akhir hidup kita. Dan Kak Yudi kemarin kan sudah jelaskan bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kita percaya kita adalah orang pilihan, maka seharusnya kita bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa loh. Jangan salah loh, bukan berarti kita kebal sekarang terhadap dosa, punya imun, aku nggak bisa berbuat dosa lagi dan sebagainya. Enggak. Tapi kali ini mau tunjukkan satu firman Tuhan, misalnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah ini kan kata di sini di dalam terjemahan Ali tidak berbuat dosa lagi. Sebenarnya katanya ini kurang tepat. Dalam bahasa aslinya dikatakan tidak terus-menerus berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi intinya adalah kalau kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita adalah orang pilihan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, kita harus berjuang hidup untuk kudus di hadapan Tuhan. Dan ini proses, sekali lagi proses. Ya, intinya kita tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa. Kalau kita bergumul teman-teman sekalian dengan dosa dan lain sebagainya, yuk kita bangkit. Jangan menyerah untuk pernah lepas daripada dosa kita. Minta kekuatan daripada Tuhan. Nah lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Ivan. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya atau tidak pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tapi orang tersebut nih berbuat baik sepanjang harinya, maksudnya di kehidupannya itu berbuat baik. Apa dia tetap bisa mendapatkan keselamatan atau dipastikan masuk neraka? Karena kan di Yohanes 14 ayat yang ke-6 tertulis Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Ya, jadi sesuai kata firman Tuhan ya di dalam Yohanes tadi yang tadi dikutip itu, ya bahwa keselamatan hidup yang kekal itu satu-satunya hanya percaya melalui iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang tidak ada cara yang lain yang disediakan oleh Tuhan supaya kita manusia itu bisa memperoleh keselamatan. Tapi bukan berarti setiap perbuatan kita ya, entah itu baik, termasuk orang Kristen ya, ini kali ini berbicara secara umum, perbuatan jahat, baik, dan lain sebagainya, tetap Tuhan akan membalas dengan adil, dengan keadilan Tuhan. Tapi untuk keselamatan, itu satu-satunya hanya melalui iman, bukan perbuatan baik. Memang keselamatan di dalam Kristen itu sangat eksklusif, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui itu satu-satunya jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun loh yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bahkan di Efesus dikatakan apa? Efesus pasal 2 itu kita diselamatkan karena anugerah melalui iman kita. Itu bukan hasil usaha pekerjaan kita. Bahkan kita pun yang diselamatkan, yang menerima itu nggak boleh bermegah diri loh, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Oke. Lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Jennifer. Apakah keselamatan yang didapat kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah keselamatan yang sama yang diterima umat yang juga percaya pada Yesus, tapi juga kepada Bunda Maria dan Santo ataupun Santa? Maksudnya agama Katolik nih Kak. Oh Teman-teman iya. kita yang beragama Katolik. Oke. Ini berarti tentang keselamatan dalam kekristenan dan teman-teman kita yang di Katolik ya. Ini kutip satu ayat ya dalam Galatia 5 ayat yang keempat dikatakan begini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Rasul Paulus, firman Tuhan mengajarkan kita, memang konteksnya di sini adalah ada orang-orang Yahudi
yang percaya bahwa keselamatan itu perlu sunat dulu dan melakukan hukum Taurat. Ya percaya Yesus, tapi perlu ada tambahan lagi. Nah, Rasul Paulus ngomong, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, balik lagi ke pertanyaan dari Jennifer tadi, memang ada perbedaan antara konsep keselamatan orang Kristen dengan teman-teman kita yang beragama Katolik ya. Kalau Kak Yudi percaya dalam kekristenan yang Kak Yudi pegang, khususnya teologi reform, itu mengajarkan bahwa keselamatan itu sepenuhnya percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Titik. Ya, salvation by faith alone. Bukan keselamatan oleh perbuatan kita. Tapi kalau teman-teman kita Katolik, ini yang sebatas Kak Yudi pelajari ya, mereka setidaknya ada 3 elemen keselamatan mereka. 1, betul iman kepada Tuhan Yesus. Tapi nggak cukup bagi mereka. Mereka perlu tambahan perbuatan baik. Misalnya ada dalam kitab mereka yang Deuterokanonika itu ada diajarkan bahwa beramal juga bisa menghapuskan dosa dan lain sebagainya. Selamat oleh perbuatan. Yang ketiga, bagi orang-orang Katolik, teman-teman kita di Katolik, mereka juga harus hidup melakukan sakramen-sakramen gereja mereka. Jadi bagi mereka ajaran Katolik yang asli itu tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Jadi Katolik itu ada iman, ada perbuatan, ada mengikuti sakramen-sakramen. Sedangkan kita ya bagi orang-orang Kristen adalah keselamatan sepenuhnya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira begitu ya. Oke deh Kak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Oki nih Kak. Apakah kita sebagai orang yang sudah melakukan dosa berat, contoh seperti berzina, maka kita akan masih diberi keselamatan? Nah, menurut Kak Yudi kalau kita bertanya seperti ini ya, jadi ada perbuatan dosa ini, pengaruh nggak dengan keselamatan kita dan sebagainya? Kak Yudi asumsikan berarti kita punya konsep perbuatan kita itu mempengaruhi keselamatan kita. Betul nggak? Ya kan, saya berbuat ini, apa jangan-jangan hilang ya keselamatan saya? Dan lain sebagainya. Kak Yudi jawab dulu, kita harus ingat dulu keselamatan bukan karena perbuatan. Ini pertama dulu. Tapi bukan berarti kalau keselamatan bukan karena perbuatan, tapi karena iman, aku seenaknya sendiri. Balik lagi ke topik kita yang sebelumnya tadi, ke diskusi kita sebelumnya lagi. Paulus ngomong sekali-kali tidak, justru perbuatan kita itu menunjukkan iman kita itu benar nggak? Sudah benar beriman atau tidak? Kalau kita adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan ya, Kak Yudi yakin kok, keselamatan kita itu tidak pernah bisa hilang. Apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Tapi ingat seperti pertanyaannya Theo, kalau kita sungguh-sungguh adalah orang pilihan, percaya kepada Tuhan, maka seharusnya kita tidak terus-menerus berbuat dosa, tidak senang terus-menerus dalam dosa. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh ya dalam dosa ya, tapi kita akan merasa saya nggak di sini deh tempatnya. Saya ini sudah percaya Tuhan, kok masa mau menyakiti hati Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Intinya seperti itu. Kira Kak, ini ada ayat di Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 nih Kak. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini pertanyaan dari Eko nih Kak. Oh Eko, oke. Bagaimana kaitannya ayat ini dengan sola fide yang mengajarkan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh oleh pembenaran oleh iman semata-mata? Nah, itu yang seperti Kak Yudi jelaskan di awal ya, bahwa Kak Yudi selalu tekankan kan dari awal untuk keselamatan itu kita diselamatkan karena iman. Istilahnya itu dalam semboyan teologi reform itu sola fide. Sola fide itu artinya hanya iman, bukan perbuatan. Kita diselamatkan hanya melalui iman. Nah, bagaimana dengan tadi Yakobus tadi? Yakobus juga mengatakan, jikalau kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kita berpikir apakah ini bertentangan? Satunya misalnya Paulus sangat sering kali berbicara kita diselamatkan karena iman. Tapi kok ketika kita membaca surat Yakobus, misalnya Yakobus pasal yang kedua yang tadi salah satu dikutip itu, kok sepertinya enek perbuatan juga ya, ternyata ada perbuatan juga. Nah, kita harus memahami dulu konteksnya, maksud daripada penulisan Yakobus ini. Kalau kita baca keseluruhan surat Yakobus pasal yang kedua itu, Yakobus ini sedang menuliskan suratnya untuk mengkritisi orang-orang yang imannya itu sebatas di mulut. Sorry ya kalau gini-gini ya, jadi sebatas di mulut ini. Ya, dia hanya mengaku percaya, ya aku Kristen, aku percaya Tuhan,
tapi perbuatannya tidak ada. Nah, ini yang ini yang Yakobus sedang kritisi. Bahwa apa? Perbuatan kita itu membenarkan iman kita. Maksudnya menunjukkan bahwa iman kita itu benar apa enggak, tapi bukan untuk keselamatan loh. Paham ya maksud di sini ya, Ian ya? Paham ya teman-teman sekalian ya? Ini ada pertanyaan dari Wahyu, Kak. Jika ada dua orang Kristen yang sama-sama mengaku sudah percaya pada Kristus, tapi kehidupannya berbeda. Yang pertama kehidupannya baik, giat pelayanan dan suka berbuat baik. Dan orang yang kedua kehidupannya kurang baik, bahkan cenderung tidak baik. Bagaimanakah pertanggungjawaban mereka kelak pada hari penghakimannya ini, Kak? Oke, jadi ada dua orang, satu orang Kristen, sama-sama orang Kristen, tapi yang satu yang suka berbuat baik, pelayanan dan lain sebagainya, satunya lagi kehidupannya ya kurang baik dan lain sebagainya. Tentu firman Tuhan mengatakan, bisa kayak dikutip di salah satu firman Tuhan mengatakan begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua termasuk orang Kristen berarti kan? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Berarti nanti kita menghadap tahta Tuhan untuk menerima apa yang patut kita terima. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kami dijelaskan dulu, ayat ini bukan berarti keselamatan itu karena perbuatan. Bukan di sana. Tapi setiap perbuatan kita, entah itu baik ataupun jahat, nanti ada konsekuensinya yang kita dapatkan. Karena Tuhan itu adil. Misalnya begini, kalau ada orang Kristen yang rela berkorban, melayani, dalam hidupnya itu melayani, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjuang, bergumul dengan dosanya, dan lain sebagainya, supaya bisa hidup semakin baik di hadapan Tuhan. Tapi di lain sisi ada orang Kristen yang, ya dia menyia-nyiakan hidupnya, dan lain sebagainya. Ya meskipun dia percaya Tuhan, tapi dia orangnya ya mungkin masih kikir dengan pelit dengan pekerjaan Tuhan, begitu ya, tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Kak Yudi percaya bahwa sesuai firman Tuhan, upah yang kita terima itu beda yang kita terima. Dan Tuhan itu menjanjikan penghiburan, menjanjikan upah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tapi begini, Kak Yudi ingatkan ya, meskipun kita tahu bahwa nanti kita di surga akan menerima upah yang daripada Tuhan, bukan berarti itu jadi tujuan hidup kita. Tidak boleh. Kak Yudi sempat merenung, kenapa sih di Alkitab itu sangat sedikit sekali ya berbicara tentang upah. Sedikit sekali loh, paling Tuhan hanya jelaskan kita nanti akan mendapatkan mahkota dan lain sebagainya. Tapi apa bagian-bagiannya dan lain sebagainya, Alkitab tidak pernah rinci menjelaskannya. Maka Kak Yudi simpulkan, ya memang karena Tuhan tidak mau kita berfokus memikirkan kepada upah. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah melayani dengan baik, hidup dengan baik, berusaha dengan baik, melakukan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Nanti urusan upah itu urusan Tuhan, kira-kira begitu. Bukan urusan kita. Terserah nanti Tuhan mau kasih apa. Kan Tuhan yang menilai hidup kita sesuai dengan perbuatan kita. Nah, jadi begitu. Pasti berbeda. Apa yang kita dapatkan itu pasti berbeda. Sesuai dengan keadilan Tuhan bagi setiap kita menilai perbuatan kita. Kira begitu. Next ya, Kak. Kita lanjut ke pertanyaannya dari Dimas. Oke, dari Dimas. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya orang Kristen meninggal, meskipun ia tidak terlalu dekat dengan Tuhan, seperti jarang ibadah nih, Kak, apakah ia tetap masuk surga? Nah, sekali lagi ya, kalau Kak Yudi asumsikan, kalau kita mempunyai pertanyaan seperti ini, pergumulan seperti ini ya, bukan berarti salah ya, nggak apa-apa, kita wajar-wajar saja bergumul. Ya kalau aku jarang ini, perbuatan kita jarang ini, kok rasanya kita hidup kurang ya, seperti jarang ibadah dan lain sebagainya, apakah kita akan menerima hidup yang kekal, masuk surga dan lain sebagainya? Jadi perlu clearkan sekali lagi ya, bahwa keselamatan hidup kekal, masuk surganya Tuhan, itu hanya satu jalan, melalui iman, bukan melalui perbuatan. Tapi perbuatan kita itu menunjukkan iman kita. Bukan untuk keselamatan ya, bukan supaya saya selamat. Jadi kasih contoh misalnya begini ya, ilustrasinya begini. Kak Yudi ini seorang pemain sepak bola. Hebat lagi gitu ya, wes kelas Ronaldo lah ini. Begitu ya. Nah Kak Yudi suka main sepak bola, kalau sehat dan lain sebagainya. Tiba-tiba Kak Yudi cedera, sakit. Akhirnya karena sakit, Kak Yudi main sepak bola, sakit, kemudian masuk rumah sakit. Di rumah sakit Kak Yudi nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dan lain sebagainya.
kemudian Kak Yudi diobati dan lain sebagainya, Kak Yudi dikasih obat, dirawat dan lain sebagainya. Akhirnya sembuh. Sembuh akhirnya bisa main bola lagi kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Kak Yudi sembuh? Obat itu kan, dirawat dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuktikan Kak Yudi ini sembuh? Bisa main bola lagi. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang membuat kita, keselamatan kita itu apa? Tuhan yang menyembuhkan rohani kita. Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Tapi bukti kita menerima pemulihan itu apa? Ada perbuatan-perbuatan baik kita. Paham ya maksudnya ya dengan ilustrasi ini ya? Paham ya? Jadi sekali lagi keselamatan itu hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan berarti kita seenak hidup kita. Wis jarang ibadah dan lain sebagainya. Hati-hati loh. Justru mungkin itu menunjukkan kita belum beriman loh kepada Tuhan loh. Kalau kita menggampangkan itu atau tanda kutip mencobai Tuhan begitu ya. Dan sebagainya. Paham ya maksudnya di sini ya? Oke. Ini nyambung tentang mencobai Tuhan nih Kak, ada pertanyaan dari Clara. Oh, oke. Bagaimana kalau kita sudah tahu kalau keselamatan itu pasti, tapi malah berbuat dosa seenaknya? Nah ini kan nyambung ini kan mirip-mirip ya, Kak? ya, mirip-mirip dengan yang tadi ya. Gimana kalau kita sudah kita sudah tahu keselamatan itu pasti, terus malah kita berbuat dosa lagi. Kalau kita sengaja ya, dengan sengaja, bagi Kak Yudi justru itu membuktikan kita belum mempunyai iman. Iman yang benar di hadapan Tuhan, iman yang takut akan Tuhan, iman yang mengenal Tuhan. Tapi justru kita tuh perbuatan kita kalau bagi Kak Yudi ya itu jahat sekali. Kalau sudah niatnya gitu ya, niatnya kan saya sudah menerima, ya saya tahu sih keselamatan itu ya diajarin sih di gereja, diajarin sih di talk show gitu ya. Ya tahu sih, tapi ya aku berbuat dosa aja, seenak aku aja dan lain sebagainya. Tapi justru itu seharusnya membuktikan kita belum sungguh-sungguh mempunyai iman loh. Kita perlu lahir baru loh. Karena bagi Kak Yudi, kalau kita sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh lahir baru, maka kita akan berjuang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyakiti hati Tuhan atau untuk mencobai Tuhan. Jadi seperti itu ya. Tapi sekali lagi kalau kita bergumul dengan hal ini, kita semua bergumul, termasuk juga Kak Yudi loh. Kita semua nggak sempurna loh. Maka kita semua harus bergumul dengan hal ini. Tapi harus ingat, minta kekuatan Tuhan supaya kita terus dimampukan. Begitu. Oke. Kak, ada pertanyaan dari Vivian nih. Oh, Vivian. Kalau kita sebagai orang Kristen dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tapi kalau misal ada orang yang sudah memilih agama Kristen sejak lahir, lalu ia merasa kecewa nih Kak sama pilihan agamanya ini. Maksudnya kecewa sama agama Kristen ini. Terus dia pindah ke agama lain. Nah, apakah ia tetap menjadi salah satu orang yang dipilih Tuhan? Dan apakah ia tetap menerima keselamatan dari Tuhan, Kak? Ya, emang betul ya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama itu bahwa keselamatan itu sudah dirancangkan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan itu dalam kekekalan, Tuhan itu sudah menentukan bahwa oh ini adalah umat pilihanku, ini umat pilihanku. Itu semua semata-mata karena belas kasihan Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Dan pada suatu waktu yang genap, Allah Bapa kemudian mengutus Tuhan Yesus untuk mengerjakan karya keselamatan mati di atas kayu salib. Kemudian Roh Kudus bekerja dalam hati orang percaya, orang-orang yang sudah dipilih itu, sehingga kita bisa mengaku dengan iman kita, dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi misalnya seperti kata Vivian tadi, yuk kita berasal dari keluarga Kristen, ya otomatis Kristen ya, gitu ya, ngikutin papa mama dan lain sebagainya, dididik di sekolah minggu dan lain sebagainya. Tapi pada suatu ketika kita kecewa. Karena satu hal kita kecewa dengan kekristenan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman percaya kita dan lain sebagainya. Kemudian kita bertanya, apakah ia tetap menjadi salah satu orang pilihan Tuhan? Dan apakah ia tetap menerima keselamatan daripada Tuhan? Kayak ini tadi sudah jelaskan bahwa kita tidak boleh menjudge orang, yaitu orang pilihan atau orang bukan pilihan dan lain sebagainya. Karena ini keselamatan satu bersifat pribadi kita. Yang kita tahu bahwa ya keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun sekalipun di tengah jalan dalam hidupnya dia pernah meninggalkan Tuhan, kalau dia umat pilihan ya, Kak Yudi yakin kalau dia akan balik kepada Tuhan. Kalau dia umat pilihan. Tapi kalau dia misalnya ya sampai akhir hidupnya ya, ini sampai akhir hidupnya dia tidak kembali kepada Tuhan dan sebagainya, ya dia bukan umat pilihan. Itu sederhananya seperti itu.
Dia bukan umat pilihan dan sudah menyanyiakan apa yang dulu pernah dia dengar, khotbah dan lain sebagainya. Yaitu pilihannya sendiri. Begitu. Jadi paham ya Yen ya? Paham Kak. Nah Kak, ini sudah semuanya sudah dijawab Oh ya? sama Kak Yudi Oke. pertanyaannya. Tapi mungkin kita sudah kehabisan waktu nih Kak. Kak Yudi Oke. mungkin bisa kasih closing statement untuk talkshow kita pada hari ini. Oke, closing statement dari Kak Yudi adalah keselamatan hidup yang kekal itu sepenuhnya dikerjakan oleh Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Bapa, pribadi Bapa sudah merancangkan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Dan pada suatu waktu yang genap, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa kita yang percaya kepadanya. Dan di sana dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Dan kita bersyukur jikalau bukan karena Roh Kudus, ya Roh Kudus yang memampukan kita, meluluhkan hati kita, memikat hati kita, maka sebenarnya kita tidak sanggup untuk beriman kepada Tuhan. Nah, bagi Kak Yudi, keselamatan itu adalah sepenuhnya pekerjaan daripada Allah Trinitas. Sepenuhnya adalah karya Tuhan, bukan karena perbuatan kita loh. Ya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat gagah kita merasa layak kita diselamatkan, bukan seperti itu. Tapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti perbuatan baik kita, perbuatan kita tidak tidak ada dampaknya dalam kehidupan kita. Tetap ada. Cuma di dalam kekristenan itu kita harus bisa memposisikan perbuatan baik kita itu seperti apa. Kalau di luar kekristenan kan perbuatan baik, kesalehan apa kan untuk keselamatan. Kalau di kita tidak. Di orang Kristen perbuatan baik itu yang kita lakukan itu justru membuktikan apakah kita sungguh-sungguh beriman, sudah beriman. Jadi itu membuktikan iman kita dari buah-buah yang kita hasilkan itu membuktikan apakah kita sungguh beriman kepada Tuhan atau belum. Nah, terakhir, mari teman-teman sekarang kita memeriksa diri kita masing-masing. Nah, ini juga mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita, iman kita itu bersesuaian dengan perbuatan kita? Kalau selama ini kita mengaku beriman, tapi ternyata perbuatan kita kontradiksi dengan iman kita, mari kita gumulkan. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mari hidup kembali kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, kita berproses di dalamnya. Nah, kira-kira itu. Oke, itu closing statement dari Kak Yudi. Oke deh Kak. Nah, kita sudah sampai di penghujung talkshow nih Kak. Nah, dan dengan mohon dengan kasih Kak Yudi bisa tutup dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sadar bahwa keselamatan itu kami terima melalui iman, bukan melalui perbuatan kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di atas kayu salib, menggantikan setiap hukuman kami, sehingga kami yang percaya kepada Engkau beroleh pengampunan dosa secara sempurna. Bahkan kami dijamin akan keselamatan hidup kekal kami. Sungguh Tuhan, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami. Dan ketika kami sudah boleh percaya kepada Engkau, jangan biarkan kami untuk menyia-nyiakan hidup kami ya Tuhan. Namun biarlah kami hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, hidup berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kami, dan kami sudah menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan hamba berdoa untuk anak-anak pemuda, remaja, dimanapun mereka berada, siapapun yang mendengarkan siaran ini ya Tuhan, kiranya mereka dalam pergumulan mereka, iman mereka, ya Tuhan, jangan biarkan mereka meninggalkan Engkau di dalam kehidupan mereka, tawaran-tawaran dunia ini ya Tuhan. Namun biarlah kami, sejak masa muda kami boleh mempersembahkan hidup kami dipakai oleh Tuhan. Dan segala pergumulan kami, pergumulan studi kami, pergumulan pekerjaan kami, pasangan hidup kami, masa depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak Yudi untuk Sama-sama. waktunya. Kiranya pakai Tuhan lebih lagi di pelayanan-pelayanan berikutnya. Amin. Sampai jumpa Iya di juga lain ya. kesempatan ya Kak. Oke. Gimana teman-teman? Sudah terjawab semua kan pertanyaannya?
Untuk teman-teman yang mau menanggapi jawaban dari Kak Yudi, bisa menghubungi Kak Yudi di media sosial di bawah ini. Thank you teman-teman, sampai jumpa di talk show berikutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.